Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya bikin seorang pemimpin itu hebat? Apa karena dia itu seorang manajer yang super efisien, yang mastiin semua pekerjaan beres tepat waktu? Atau apa karena dia seorang visioner yang bisa bikin timnya semangat buat mencapai hal-hal yang mustahil? Nah, hari ini kita akan bedah tuntas dua gaya kepemimpinan ini dan kita akan lihat kenapa kita sebenarnya nggak perlu memilih. Soalnya, banyak dari kita, apalagi yang baru mulai memimpin, sering banget ngerasa kejebak di pertanyaan ini. Saya harus jadi manajer yang rapi dan terstruktur, atau jadi visioner yang penuh inspirasi? Seolah-olah ini tuh dua jalan yang berbeda, dan kita harus pilih salah satu. Tapi apa benar harus begitu? Coba deh kita lihat dua tipe ini. Di satu sisi ada si pembuat kesepakatan. Fokusnya jelas. Tugas, imbalan, proses. Semuanya hitung-hitungan. Kerjakan X, nanti kamu dapat Y. Simple. Di sisi lain ada si pengubah permainan. Fokusnya beda banget. Inspirasi, visi, dan manusianya. Dia nggak cuma nyuruh ngerjain tugas, tapi mengubah cara pandang timnya tentang tugas itu sendiri. Kelihatan banget kan bedanya? Nah, untuk bisa paham dinamika ini, kita perlu mundur sedikit ke akarnya. Ide ini tuh bukan hal baru loh. Semua ini dimulai di tahun 1978 oleh seorang sejarawan politik bernama James MacGregor Burns. Burns, inilah yang pertama kali ngenalin istilah kepemimpinan transaksional. Konsepnya ya persis seperti namanya, transaksi. Ini adalah hubungan yang sangat kontraktual. Kamu kerja keras, saya kasih imbalan. Kamu capai target, kamu dapat bonus. Jelas, terukur, dan ya agak dingin. Murni sebuah pertukaran. Terus Burns kenalin lawannya, kepemimpinan transformasional. Kalau yang tadi soal dapat apa, yang ini soal jadi apa. Ini adalah proses di mana pemimpin dan timnya saling mengangkat, saling memotivasi, dan sama-sama jadi versi terbaik dari diri mereka. Tapi ada satu poin penting banget dari Burns. Menurut dia, Anda itu cuma bisa jadi salah satu. Anda pemimpin transaksional atau transformasional. Nggak bisa dua-duanya. Titik. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Beberapa tahun kemudian, muncul seorang peneliti namanya Bernard Bass. Dia mengambil ide-ide Burns yang tadinya buat dunia politik, lalu dia adaptasi untuk dunia bisnis dan organisasi. Dan apa yang dia lakukan, itu benar-benar mengubah cara kita memandang kepemimpinan. Coba lihat perbedaannya. Kalau Burns bilang pilih satu, Bass datang dan bilang tunggu dulu, kenapa nggak dua-duanya? Bass melihat ini sebagai dua pilihan, tapi sebagai satu spektrum. Seorang pemimpin hebat, kata Bass, justru bisa dan harus memakai keduanya. Plus, kalau Burns melihat kepemimpinan ini sangat moral, Bass membuatnya lebih netral. Artinya, gaya ini bisa dipakai untuk tujuan yang baik atau sebaliknya. Inilah intinya. Inilah gagasan Bass yang mengubah segalanya. Kepemimpinan transformasional itu bukan untuk menggantikan yang transaksional, tapi untuk melengkapinya. Anggap saja kepemimpinan transaksional itu fondasi rumah yang kokoh. Dan yang transformasional itu desain arsitektur yang bikin rumah itu jadi tempat yang luar biasa untuk ditinggali. Anda butuh keduanya. Oke, jadi jelas ya, kita bisa pakai dua-duanya. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Terutama yang sisi transformasional ini, yang kedengerannya keren, tapi mungkin agak abstrak. Tenang, Bas nggak cuma ngasih teori, dia juga ngasih panduannya. Panduannya ini dikenal sebagai 4I. Inilah jantung dari kepemimpinan transformasional dalam praktik. Yuk, kita kupas satu persatu. Item yang pertama, idealized influence. Gampangnya, jadi panutan, walk the talk. Tim Anda respek sama Anda bukan karena jabatan, tapi karena mereka lihat Anda konsisten antara ucapan dan tindakan. Anda jadi standar yang ingin mereka capai. Contohnya gimana? Bayangin seorang manajer pabrik yang lagi kejar target. Dia nggak cuma teriak-teriak dari ruangannya yang nyaman, tapi dia ikut turun, ikut kerja bareng timnya sampai malam. Tindakan kecil seperti itu, dampaknya luar biasa. Itulah idealized influence. Yang kedua, inspirational motivation. Ini adalah kemampuan untuk melukis gambaran masa depan yang begitu menarik, sehingga pekerjaan sehari-hari yang mungkin membosankan jadi terasa punya makna. Ini soal memberikan kenapanya di balik apanya. Contoh paling klasiknya tentu Steve Jobs. Dia nggak menjual komputer dengan RAM sekian gigabyte. Dia menjual sebuah ide, sebuah alat untuk mengubah dunia. Dia nggak nyuruh timnya cuma merakit sirkuit, dia mengajak mereka meninggalkan jejak di alam semesta. Visi besar itulah yang membuat orang rela bekerja keras. Lanjut ke I yang ketiga,
Intellectual stimulation. Pemimpin transformasional itu nggak suka sama orang yang yes man atau asal bapak seneng. Mereka justru menantang timnya. Kenapa kita pakai cara ini? Apa nggak ada cara yang lebih baik? Mereka menciptakan lingkungan di mana orang merasa aman untuk berdebat, berinovasi, bahkan mengkritik ide si pemimpin. Ada contoh keren banget soal ini, Direktur R&D yang bikin forum kegagalan. Di forum itu, tim yang eksperimennya gagal justru diminta presentasi. Bukan untuk dihukum, tapi untuk dirayakan pelajarannya. Coba bayangin, itu menciptakan budaya di mana gagal itu bukan akhir dunia, tapi awal dari inovasi. Dan yang terakhir, I keempat, individualized consideration. Ini adalah sisi yang paling manusiawi. Ini tentang melihat setiap anggota tim bukan sebagai sumber daya atau prajurit, tapi sebagai individu utuh yang punya mimpi, tantangan, dan potensinya sendiri-sendiri. Ini soal jadi mentor, bukan sekedar mandor. Bayangkan seorang kepala sekolah yang rutin ngobrol 1 lawan 1 sama gurunya. Bukan buat bahas nilai murid, tapi buat nanya, 5 tahun lagi kamu mau jadi apa? Gimana saya bisa bantu kamu sampai ke sana? Perhatian personal seperti inilah yang membangun loyalitas yang tulus dan jangka panjang. Oke, itu tadi 4 perkakas transformasional yang keren banget. Tapi jangan lupa, pemimpin hebat butuh kedua set perkakasnya. Sekarang mari kita buka kotak perkakas yang kedua yang nggak kalah penting. Mesin penggerak yang memastikan semua pekerjaan benar-benar selesai. Ya, inilah kepemimpinan transaksional. Unsur paling kuat dari gaya ini adalah imbalan kontingen. Prinsipnya super sederhana, tapi efektif. Kalau kamu mencapai target X, kamu akan dapat bonus Y. Nggak ada area abu-abu, ekspektasinya jelas, dan kalau dijalankan dengan adil, ini bisa jadi pendorong kinerja yang sangat kuat. Lalu, ada yang namanya manajemen dengan pengecualian. Ini ada 2 jenis. Yang aktif, di mana manajer proaktif, keliling, mengawasi, mencari potensi masalah sebelum jadi besar. Dia kayak petugas yang ngecek alarm asap. Nah, yang pasif, manajer ini baru muncul setelah apinya besar. Dia jadi pemadam kebakaran. Jelas, lebih baik mencegah daripada memadamkan, kan? Nah, sekarang kita punya 2 set perkakas di tangan kita. Yang transformasional untuk menginspirasi, dan yang transaksional untuk mengeksekusi. Pertanyaan kuncinya sekarang bukan lagi mana yang lebih baik, tapi kapan waktu yang tepat untuk memakai masing-masing. Kapan gaya transaksional ini jadi jagoannya? Di situasi yang butuh kejelasan, prosedur, dan kepatuhan. Coba pikirin lingkungan seperti apotek. Anda pasti mau apotekernya ngikutin resep kan, bukan jadi kreatif. Atau waktu ngelatih anak baru yang butuh arahan step by step. Dan tentu saja saat krisis, di mana instruksi yang cepat dan jelas bisa jadi penentu. Di saat-saat inilah, kejelasan transaksional itu jadi emas. Jadi, kesimpulannya begini. Anggap kepimpinan transaksional itu adalah mesin mobil Anda. Kuat, andal, dan yang bikin mobilnya jalan. Sementara kepemimpinan transformasional itu adalah kemudi dan GPS Anda, yang menentukan tujuan dan memandu arah. Anda nggak bisa cuma pilih salah satu. Mobil tanpa mesin nggak akan jalan, dan mobil tanpa kemudi pasti akan nabrak. Jadi pertanyaannya bukan lagi alat mana yang akan Anda gunakan besok, tapi lebih ke melihat tantangan yang ada di depan Anda besok, kombinasi seperti apa dari kedua kekuatan ini yang akan Anda racik untuk menciptakan dampak terbesar.